satu saja. Tapi P1 itu justru itu satu tangga yang tentara kita menang Di kelas 1? ya. Jadi tentara Belanda dihentikan di Semarang itu di tempat lah ada di sini. Ada di sini, Pak. Katanya bentar, Mbak. Kalau umpamanya 5 hari malam-malam itu memang dia cuma segitu kan, sama Mayor Kido kan, anak buahnya Mayor Kido Jepang kan. Itu kan berbulan hari. 5 hari. Itu cuman sebenarnya cuma sedikit ya. Sedikit ya. Nggak ada pertempuran itu. Makanya misalkan karena tidak ada yang lain yang besar. Tapi yang besar kan ini. Ini yang pertempuran di Sumono Tengaran. Ini daerah Semarang mana, Pak? Sekarang itu kalau Semarang dari Selatan Salatiga. Oh, ya. Ke arah Salatiga berarti. Iya. jadi yang ditulis di buku sejarah itu cuma sedikit. Ya. Ya. Sementara yang hari itu kan masih 45 atau 14 ya. Cuman mau minta senjatanya Jepang, Jepang nggak ngasih lah, nggak ngasih. Ya sampai ada yang nggak ngasih juga, Tetap nggak ngasih. nggak ngasih sampai selesai. Asal mau di situ itu kayak itu. Hidup putih ya di sini. Nah, jadi sebenarnya Jepangnya itu karena disuruh oleh sekutu Ya. supaya pemudanya ke sana karena namanya Terprovokasi untuk melawan Jepang. iya. Jadi sekutu akhirnya bisa mendarat. Oke. Yang mendarat ya Pantangan itu Inggris dulu kan, Inggris dulu. itu dari Jepang ikan. Itu sudah diboncengin panang gitu, Pak. Ini tahun 14 Oktober ya. Ya. Jadi sejak Oktober ya sejak Maret April itu sudah mulai, karena 46 itu Maret sudah penuh tentara Belanda di sini. Brigadir T6 Udah penuh di Semarang. Tentara Belanda. sudah penuh, tentara Belanda sudah penuh. Wow. Terus pejuang kita mundur, Pak. Nah gini, seperti Jakarta kan nggak mundur juga. Oke, siap. Adanya kan gerilya kota ya. Ya, Jadi gerilya kota. Rasanya nggak ada. Ya. Jadi gini, jadi tentara itu kata campur. Nah ini dia Maret itu kenapa dia masuknya itu karena sudah bisa didaratkan semua satu brigade. Itu brigadir. Jadi dia brigadenya itu 5 batalion, sama ada detasemen seni. Ya dia meskipun satu brigade tapi 5 batalion. Mau batalion. Satu brigade seni, misal detasemen seni, detasemen artileri, detasemen kavaleri, gitu ya. Jadi penuh ya, Berarti istimewa karena dia dibentuk bersama dengan divisi 7 Desember Ya. itu sejak tahun 42. Ya, dibentuk sebelum. Desember. Barengan sama divisi 7 Desember. Iya, tahun 42. tahun 42 bulan Desember, 7 Desember itu mulai diangkat karena begitu Jepang menyerang sini menduduki Indonesia bulan Maret tahun 42 itu si Wilhelmina langsung perintahkan, nangis dia, Indonesia direbut Jepang itu, pokoknya direbut lagi. Dia panggil namanya Dr. Bill sama Saul untuk menyiapkan pasukan segera. Dan Desember kejadian itu sudah dilantik. Sudah sekarang tuh. Padahal di sini masih di Jepang. Iya, masih dipegang Jepang. Dan dia ngirim, tetap harus dikirim. Jadi dikirim. Nah, waktu Belanda punya 2 divisi di sini yang gabung sama bekas Senin ya, gabung sama perang Amerika di Komando Pasifik Barat. Pasifik Barat. Itu yang di satu bukunya sarang kopi itu nggak bisa cetak, jadi ada di komputer. Nah, kalau umpamanya Bapak pada saat kelas pertama itu kan 47 tuh. Kelas pertama kan 47. Agresi pertama. Itu ya 16 Juli. 16 Juli 47. Bapak udah terlibat di kelas 1? Saya tidak terlibat, tapi rumah saya dipakai. Rumah Bapak dipakai sebagai Di sana. Ya dulu markasnya TP. markasnya TP. Jadi memang Semarang itu terkenal dengan TP ya, Pak?
banyak banget personilnya TP. Ya Semarang, iya. Memang di mana-mana Semarang Solo itu TP. TP, iya. Jadi saya juga pernah ngulik tentang TP-nya Solo, Pak Slamet Riyadi sama Laskar Kere-nya Pak siapa itu yang temannya Pak Slamet Riyadi gitu. Nah, tapi rata-rata personilnya TP gitu. Karena terlalu banyak, tapi banyak yang terlibat. Terus kan kemarin kita ke Ungaran, sedang kita telusuri tentang keterlibatan Laskar Hizbullah Sabilillah di Ungaran. Ada juga di sini Pak. Itu nggak kenapa? Ya, ini ada tatanya Belanda yang mati berapa? Oh iya, ada catatannya juga Pak. Amin ya Pak, saya buka ya. Ih, lengkap sama jalur ininya nih. Dan ini tidak ada di buku sejarah. Tidak ada, dari sini itu banyak. Ini akhirnya cuma tertulis di sini. Sini itu hanya dikatakan diberhentikan di Tengaran itu aja. Diberhentikan di Tengaran. Iya. Berarti ada pertempuran sengit di Tengaran yang Bapak tulis ini. Iya. Jadi, Nah, waktu rumahnya Bapak yang di sana jadi markas TP, usia Bapak berapa? saya 11 tahun. Bapak 11 tahun berarti masih ingat dong? Masih ingat. Masih. Dan yang Bapak paling ingat dari anak TP itu apa Pak? Semangatnya, apa namanya, masih anak-anak kan? Apa kayak apa sih, kalau bahasa Jawa apa yang beling? Apa anak-anak itu beling segala macam yang sedang saya cari. Enggak, ya dianggap main-main aja. Hah? Dianggap main-main. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak anak-anak biasa gitu, kayak main-main. Ya, tetapi tetap pegang senjata gitu. Iya. Dia kan termasuk batalion yang lengkap dari dari Solo. Iya, senjatanya lengkap. Tapi personilnya juga masih anak-anak lah, antara 15 16. Enggak, 20 tahunan, tapi anak TP Pak. ya anak TP itu kita masuk sekolah itu kok sudah dapat megang kuping. Kuping udah masuk sekolah. Nah, itu kan Oke. udah mau 12-13. Iya, ya berarti mereka sebenarnya juga, tapi karena jiwanya masih masih anak-anak lah, masih dianggap masih perang itu buat mereka kayak main-main. Ya, bukan main-main, dan makanya ada satu di sini ya. Itu mereka belum pernah lihat tank. Oke. Jadi waktu dipindahkan dari Solo dari Pacitan Ya. ke daerah Sumawang ini, dia pertama kali pengen lihat tank. Itu cuma melihat tank gitu Pak. Enggak, pengen lihat tank. Pengen lihat tank. Sampai di mana ya? Kan Tengaran gitu ya. Pengen lihat tank. Jadi di sini saya tulis itu dia masuk dan sampai gugur kawan-kawan. Oh gitu Pak, sampai mereka gugur cuma karena pengen ngeliat tank. Iya. Sama jadi nggak sini. Jadi ngalih. Bukan ada ya. Dari sini sampai belakang sana. Dia sore-sore itu di atas gombel sana. Lihat ke Gombel. Ya, lihat ke bawah, di atas semua. Terus terpikir mau lihat tank yang ada di bawah itu. Karena nggak begitu kelihatan. Akhirnya malam itu juga dia masuk. Oh menyusup Pak? Iya, masuk ke asrama. Set. Jadi 12 orang itu semua pimpirannya dan kompinya. Semuanya 12 orang komandan kompi. Dan Bapak udah tulis di sini. Saya belum. Oh, Situ aman. nah maksudnya kisah yang tadi itu yang 12 orang tulis di sini. Satu di sini. Dan makamnya juga saya berjalan. Oke, bentar. Tapi intinya mereka turun nyusup ke kota, ke markas Belanda. Karena 12 orang ya. Pasukan yang lain, yang dari badan lain, Iya. yang janjinya mau nembak dari Atas, Bogor, dari Belanda. mancing ke Belanda lain. Iya. Itu sampai mungkin salah ngerti apa gimana, koordinasinya masih anak-anak ya. Iya. Jadi nggak muncul tembakan itu. Oh nggak nembak jadinya. Nggak nembak. Jadi mereka kan nunggu terus gimana nih? Sampai menjelang pagi jam 3 itu udah ada. Akhirnya mereka udah maju di depan itu masuk pagar itu. Dari situ masuk pagar. Dan dari situ rupanya Belanda sudah ketahuan Belanda. Oh sudah diketahui. Sirino didukung lampu ada satu sudut. Oke siap. Akhirnya 4 orang itu tertinggal keluar. Terus keluar. Sudah baru ketemu lagi setelah habis perang.
yang 2 itu ternyata yang 2 lagi ditawan. Yang ditawan itu memang jadi ya tawanan ya, tawanan yang valid gitu. hal itu menarik karena banyak orang-orang yang belum. Jadi kalau di Jawa Barat memang saya kebetulan sering nulis tentang kisah perjuangan di Jawa Barat pada saat itu, karena mereka lebih kenal trip kan. Iya, di Jawa Barat trip itu pun tidak berkembang mengenai trip. Iya, TP di Jawa Barat tidak berkembang karena yang buat itu kalau nggak salah kan Gubernur Jawa Barat kali itu Pak Solim GP. Beliau pembentuk TP di Jawa Barat, di Sukabumi sama Garut, tapi memang tidak berkembang. Nah, yang pemahaman anak-anak sekarang, terutama anak-anak muda kayak sekarang, mereka nggak pernah berpikir dulu pelajar juga ada tentaranya. Baru pada saat kita mulai angkat tentang Solo, tentang TP Solo, tentang TP di Semarang, dan mereka mikir, oh dulu berjuang, ya, dulu barang senjata lah. Cuman masalahnya, memang jarang orang paham tentang TP. Ya itu tadi, karakteristiknya TP itu berbeda dengan prajurit Laskar terutama. Pada saat itu kan banyak Laskar Pak. Karakteristiknya berbeda dengan Laskar dan BKR atau TKR lah atau TNI lah gitu. Karena 47 udah TNI kan Pak. Itu berbeda karakteristiknya. Mereka masih yang boys nakal gitu loh bahasanya, masih bocah banget gitu. Itu yang kita cari. Dan sekarang saya buat video tentang Bapak karena ini menarik. Mungkin juga nanti nggak lama seperti janji saya. Sebenarnya ini ya, saya nelfon Mas Manari itu pas lawan ini gitu dimasukkan, karena yang gugur itu ini gambar mangkal semua. Oh ini berarti pertemuan terbesar sebenarnya Pak? Yang di Semarang ini makanan semuanya itu gambar mangkal semua. Dan itu korban perangnya ya perang itu aja. Ini kayak nama Cina Pak? Ini namanya Belanda ya. Ini yang Belanda yang mati ini. Ini mati tahun 47 nggak salah. Wih banyak juga ya. Nah, pertempuran. Ada berapa itu Kang? Sampai lembar terakhir? Lebih dari. Ini kalau ini sudah saya ada pisah-pisah nih ya. Oh. Ini ada yang gugurnya. Yang gugur ini semuanya gugur Pak? Yang gugur saat tahun 47. Yang saat 47 aja udah ketahuan. Ini kan saya kasih kuning-kuning. Ya dikasih tanda sama. Kalau negatif ininya sekitar 50 orang lebih. Pas 47 ya, pas peristiwa itu ya Pak, pas 50 orang lebih. Itu satu lembarnya itu isinya berapa itu Kang? Ini aja sekitar 1.600. Berarti kan Belanda berkorban di sini banyak. Banyak kan? Kopnya banyak. Kalau dicampur sama Jepang. Sampai zaman Jepang. Oh. Di waktu Belanda Jepang itu ada. Berarti memang ukurannya bagus. Oh Kerkopnya Pak? Iya. Kerkopnya mereka kan yang bukan yang di ini Pak. Kerkopnya yang di pinggir daerah Kerapia itu. Bukan. Oh bukan. Yang bos. Kalau kan dekat rumah sakit Elizabeth. Iya. Yang mati di sini kan di Ungaran, di Tengaran Bantu bawa ke situ. Makanya ke situ. Yang ini yang tahun 47 pas eranya mulai kelas pertama. Maksudnya gitu. Itu ada Sanmaru yang hebat, yang akhirnya karena dia mati di situ sebelum jembatan itu diselamatkan oleh mereka. Ahli menyelamatkan ahli bom lah. Oh, ahli bahan peledak. Ahli yang menjinakkan. Ternyata itu nggak jadi jadi semua jembatannya nggak jadi selamatkan ya. Jembatan dari sini sampai Salatiga. Kuil Alif itu jembatan yang paling akhir. Jembatan Tengaran itu nggak bisa diselamatkan. Nggak, dia harusnya Jenderal Spur itu sampai di Solo tanggal 31. Tapi terlambat. Nggak terlambat, nggak bisa jalan. Nggak bisa masuk. Berhenti di Tengaran. Berhenti benar-benar berhenti di Tengaran. Ya. Ini catatan tersendiri buat Spur sebenarnya. Dan itu yang nggak pernah Spur kan saya dapat kiriman bukunya Spur. Jadi di sini disebut. Ini saya juga punya nih. Ini saya diatur buku nih, nggak tahu saya siapa. Jadi Jenderal Spur itu bernama itu ya. Itu karena putranya di Salatiga ini.
menghadap Dewan Keamanan. Oke. Dewan Keamanan itu baru dibentuk 24 tahun 46 ya. Jadi tahun 26 24 nggak salah itu. Jadi masih buta lah sana ya. Bukan yang publik masih buta. Jadi waktu ada berita itu, Menteri Luar Negerinya Belanda itu Zaman Basel ya, dia mengolah satu kecurangan lah. Yang dikatakan dia hanya mengeluarkan brigade itu brigadenya kanan itu sama sekali brigade yang cuma tidak pernah dikenal dari Jawa Barat. Itu dikatakan hanya 2 itu yang dilaporkan, hanya 2 itu yang dikatakan. Nah, mereka nggak punya bukti, nggak bisa ngomong, dan dia memang juga belum punya perwakilan Dewan Keamanan yang benar kan, hanya berada. Jadi yang dianggap benar Belanda. Jadi tidak ada perang itu. Dia melakukan perintah Cato, namanya itu perintah palsunya itu. Bahwa dia hanya melakukan perintah dan itu dicabut tanggal 31 Juli. Karena rapatnya tanggal 21. Ya tanggal 21 rapat di Dewan Keamanan itu. Dengan laporan bahwa sebenarnya tidak ada kejadian apa-apa karena dia cuma menurunkan 2 brigade dan sudah dicabut. Jadi semua dihapus catatannya. Iya, nggak ada perang. Gitu. Yang kita nggak Preskat itu udah nggak ada. Yang kalau berarti ada laporan seakan-akan di Dewan Keamanan PBB tidak ada keresahan. Tidak pernah ada agresi. Nggak ada agresi. Padahal catatannya kita dikumpul-kumpul. Kita nggak punya catatan juga, makanya dia agresi itu hapus. Di buku ini memang ada, cuman saya belum ngeh yang dia bilang bahwa Cato itu. Oh iya. Kalau Cato kan adalah kiai. Oh iya. Jadi ini 5. Ini Sabilillah berarti, Pak. Iya. Nah, ini jembatan Tangaran tadi. Jembatan Tangaran. Kali Tanggi kan. Kali Tanggi. Iya. Kali Tanggi itu yang di sana ada 2 nama ya. Yang satu namanya Lemah Abang. Iya, Lemah Abang. Namanya Kali Tanggi ya. Iya. Itu bikinannya orang-orang Solo itu. Oh. Namanya. Jadi Lemah Abang itu karena banyak korban di situ, banyak Belanda juga banyak. Kita juga ada, tapi kan hanya belasan kalau kita. Belanda yang banyak. Oh, yang Lemah Abang itu karena terjadi pertempuran, banyak yang meninggal di situ. Itu setelah ini aja, setelah perang. Oh, setelah perang. Perang itu belum ada nama apa-apa. Iya. Ini daerah baru gitu. Jadi setelah perang baru ada nama itu. Ya hutan sini kalau nggak ada belak perang, itu dari sini sampai ke sana itu kebun karet. Ya, di sana itu kebun kopi. Kebun kopi sampai Winali sampai Solo sana. Kebun kopinya tuh, Pak. Nah, kalau dia penuh. Kalau Solo sampai Delanggu sama Jogja dan sebagainya dulu semuanya kebun tebu. Ya ada desa-desa. Itu buat pabrik gula karena di sini ada Raja Gula Semarang. Tidak ada namanya desa itu nggak ada. Wow. Itu dulu ada desa. Itu berarti desanya ibaratnya setelah pertempuran. Oh, bagi-bagi lah. Saya juga ada bagian soalnya. Oh. Ini kebun kopi kan. Iya. Terus kalau udah di atas 1000 meter itu kebun teh. Di Jalan Merapi itu semua kebun teh. Jawa Barat juga sama. Ya, Belanda masih banyak. Ya. Bisa. Yang di sini semua diambil mereka. Kawan-kawan, saya sedang bersama dengan Pak Nur Said, Kolonel Purnawirawan. Beliau penulis buku Pertempuran Suwono Tangerang. Ini rupanya pertempuran paling heroik paling besar-besaran di Jawa Tengah, di Semarang, saat menahan agresi militer Belanda pertama. Yang konyolnya oleh Alfred Mock itu tidak disebutkan sebagai kelas pertama karena buat dia tidak ada tuh kelas pertama, jadi tidak ada pengiriman pasukan dan segala macam secara besar-besaran. Tapi catatan akhirnya dibuat catatan, ini bukunya buatannya Pak Nur Said, saya pegang, tentang pertempuran Sumowono di Tangerang. Ini pertempuran paling heroik dan pelakunya anak TP. Beliau baru saja cerita karakteristik anak TP seperti apa sih. Mereka pelajar bertempur, tapi ya tetap konyol seperti anak-anak umumnya. Tapi ya konyolnya mereka begitu tetap dengan senjata. Bahkan ada satu cerita yang beberapa komandan kompi dari TP itu cuma pengen lihat tank, akhirnya
2 buku karena ingin tahun itu biasalah anak muda. Karena beliau ini penulis buku tadi, buku ini dan ini buat saya menarik banget. TP itu sebuah tapi ini bukan TP aja loh ya. ya benar, tapi bukan TP, ada laskar Hizbullah juga, ada segala macam. Jadi kita cuma menunjukin bahwa semua berjuang pada saat itu. Oke teman, nanti ceritanya udah jadi. Terima kasih, assalamualaikum. Ini makamnya kiainya. Makamnya kayak Iya. Nanti bisa dilihat masih. Makam paling kecil mungkin ini. Ini yang di Tengaran ya Pak? Iya. Pernah lihat? Belum, tapi rencana mau ke sana. Masih ada itu ya. Jadi depan itu kan masih ada anaknya. oh masih ada putranya Pak? Ada